Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al Furqon Didorejo, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Masyuri Abdurrahim, kemudian Kepala Sekolah SMA Al Furqon Bapak Suryanto, kemudian adik-adikku kelas 10 baik putra maupun putri yang saya cintai, semoga di pagi yang cerah ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai, marilah sedikit saya memberikan muqaddimah atau pengantar. Jadi adik-adikku, segala sesuatu yang tidak diatur itu akan semrawut, akan tidak teratur. Semuanya, segala sesuatu yang tidak diatur dengan baik maka tidak akan teratur atau semrawut. Kita ambil contoh di kelas ini. Misalnya tidak diatur, maka kursinya akan jembalitan, maka papan tulisnya akan berada di lantai, kipasnya akan di lantai. Keindahan semua itu terjadi setelah diatur, maka akan menjadi teratur. Begitu juga hidup manusia. Hidup manusia akan menjadi semrawut, tidak teratur, tidak baik, tersesat, berantakan apabila tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun itu tidak ingin manusia, hamba-hambanya itu tersesat, tidak ingin hamba-hambanya itu hidup tidak teratur. Untuk itulah Allah menurunkan para rasul dan nabi, yang jumlahnya para rasul dan nabi itu ada 124.000, sedangkan yang rasul ada 315 rasul dengan membawa kitab untuk supaya apa? Supaya mengatur kehidupan manusia. Aturan Allah itulah ada dua, yaitu amar perintah dan nahi berupa larangan. Di sini adik-adikku, di waktu yang sebentar ini saya ditugasi menerangkan sedikit terhadap kenakalan remaja yang termasuk daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adikku, semua larangan Allah itu pasti kalau dilakukan akan menyebabkan efek negatif pada kehidupan. Begitu juga sebaliknya, semua ketaatan Allah kalau dilakukan dengan baik pasti akan menjadikan hidup ada efek positif pada pelakunya. Semua. Begitu juga kenakalan remaja. Kenakalan remaja apabila dilakukan pasti akan menyebabkan efek negatif pada dirinya, pada keluarganya, juga pada masyarakatnya. Nah, saya ambil contoh aja beberapa kenakalan remaja pada saat ini yang perlu saya soroti. Yang pertama adalah perzinahan. Di dalam perzinahan itu nanti ada pornografi, porno aksi, dan sebagainya. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah yang berbahagia, zina kalau zaman dulu zinanya sembunyi-sembunyi,
Kalau sekarang sudah dipertontonkan dengan tidak malu di media di internet dan di lain sebagainya. Suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini aneh. Dia mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bin zina. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berbuat zina. Nah ini. Apa jawaban Rasulullah? Orang-orang sudah mahin-mahin, kurang ajar orang ini, kok minta diizinkan untuk berbuat zina. Kata Rasulullah, akhlaknya beliau tidak menghardik, tetapi ayo ke sini, dekatkan dia. Setelah didekatkan dia, apa jawab Rasulullah? Atuhibbuhu li ummika? Apakah kamu suka berbuat zina? Ada orang berbuat zina pada ibumu? Jawab dia, tidak. Demi Allah akan saya bunuh orang yang berani berbuat zina pada ibu saya. Atuhibbuhu li ukhtika? Apakah kamu setuju ada orang berbuat demikian kepada saudaramu? Tidak. Demi Allah, kalau ada orang yang laki-laki yang bermain sama saudara perempuan saya, akan saya bunuh dia. Dan begitu selanjutnya begitu juga orang lain tidak setuju jika kamu bermain-main dengan ibunya, dengan saudara perempuannya, dengan paman dengan bibinya dan lain sebagainya. Lalu Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma fir dzambahu wa tahhir qalbahu wa ahsin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, dan jagalah kemaluannya. Ini juga bisa doa kita supaya kita terhindar dari perbuatan zina. Diganti, Allahumma fir dzambi wa tahhir qalbi wa ahsin farji. Lah ini yang perluan. Kemudian di dalam Al-Qur'an, adikku, Gusti Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Janganlah sekali-kali kamu mendekati zina. Karena apa? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan sejelek-jelek jalan. Kenapa kok dikatakan wala taqrabuz zina? Jangan kau deketi zina, bukan wala tasnu, janganlah kamu berzina. Karena di dalam zina itu ada muqaddimah, ada pendahuluan, ada jalan untuk menuju zina. Apa jalan menuju zina? Yaitu pertama mata melihat hal-hal yang konten pornografi, hal-hal perzinaan, sehingga menjadi ketertarikan hati. Ya. Makanya ada hadis an-nadharu sahbun min sihami iblis. Melihat itu adalah saham panah daripada panahnya iblis. Nah, ini daripada mata. Kemudian ada sebuah hadis, kutiba ala ibni adam hadzuhu minaz zina, dicatat oleh manusia itu bagiannya daripada zina. Mata zinanya adalah melihat, tangan zinanya adalah memegang, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah selalu angan-angan. Kemudian sedangkan kemaluannya itu menyetujui atau mendustakannya. Dan ini naudzubillah min dzalik. Untuk itulah adik-adikku, jangan sekali-kali dekati zina dengan cara apa? Pornografi, porno aksi, kemudian pacaran, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Ketahuilah, rata-rata kenakalan remaja itu akibat daripada pergaulan bebas, karena memilih teman yang tidak baik, konconan karo wong sing elek. Ya, untuk itulah mumpung masih muda, pandai-pandailah memilih kawan, memilih teman, memilih seseorang yang membuat dirimu besar, dirimu hebat. Jangan memilih teman yang malah menjerumuskan dirimu pada jurang kebinasaan. Ini yang perlu saya sampaikan, ya. Kemudian yang kedua yang perlu saya cermati, soroti, adalah daripada kenakalan remaja adalah narkoba dan miras. Anak-anak sekarang, ya Allah Gusti, sebagian bukan kemarin ya, banyak sekali contoh-contoh anak-anak
remaja sekolah yang ditangkap karena narkoba. Bahkan artis pun banyak kena skandal daripada narkoba. Bagaimana dengan miras-miras juga sama, mulai ciu, sekarang namanya jamu. Ya, beli jamu bukan jamu Nyonya Menir, bukan, tapi jamu adalah istilah untuk minuman keras pada masa sekarang, ya. Kodenya namanya jamu, ya. Kemudian narkotika ini adik-adikku itu bahayanya merusak akal yang merupakan anugerah terbesar daripada manusia. Disitulah adanya taklif atau tanggungan kepada manusia. Manusia nak nggak ono akale, nggak kena hukum. Wong edan itu bebas. Nggak percaya sampean edan bebas. Wong edan itu bebas. Mau nggak katokan, mau jalan sendiri, mau ngomong apa saja itu bebas. Segandeng-gandengnya seseorang nak nggak ono akale jadi jelek. Begitulah diri kita juga. Makanya sebodoh-bodoh orang adalah orang yang menghancurkan dirinya dengan melukai atau meracuni daripada akalnya. Wong akal manusia itu hebat toh. Komputer kalah karo akal manusia. Wong komputer sing ciptake menungso. Nah, kenapa otak kita jelek, otak kita rusak? Karena kita sendiri meracuni dengan hal-hal yang namanya miras sama narkoba. Di sini saya sampaikan beberapa jenis narkotika yang bisa merusak daripada kehidupan remaja. Yang pertama yaitu adanya sabu-sabu. Sabu-sabu itu bentuknya serbuk, biasanya dihisap. Contohnya sabu-sabu metamfetamin. Ini efeknya singkat, biasanya wong sing sabu-sabu. Lah Pak Khalil kok ngerti? Apa pernah nyoba? Naudzubillah min dzalik, tidak pernah ya. Ya ini saya pernah ikut pelatihan dari BNN, dijelaskan tentang jenis-jenis narkotika itu. Bahkan ada juga anak pondok, tapi alhamdulillah tidak Al-Furqan, sampai masuk narkotika itu. Bisa merusak keluarga dan sebagainya. Nah, ini sabu-sabu efeknya singkat, biasanya menghisap, lalu imajinasinya tinggi, berimajinasi jadi presiden, berimajinasi jadi Tuhan. Wah, aku jadi Tuhan apa? Nah, wong Tuhan masih keleleran kayak begitu ya, nggak bisa ya. Yang kedua jenisnya adalah kokain. Kokain ini adalah berasal dari tanaman koka. Nah, orang yang suka mengkonsumsi kokain ini, dia akan kena hormon senang. Urepe iki langsung seneng dan gembira, tapi sesaat saja. Ya, untuk itulah biasanya yang mengkonsumsi kokain ini adalah orang-orang yang sakit depresi. Terus obatnya apa? Pingin minum obatnya minum kokain, sehingga dia langsung senang, tetapi senangnya beberapa menit saja. Setelah itu dia kembali ke semula, kecanduan dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Untuk itu jangan sampai kita kena narkoba. Dengan cara apa? Menghindari teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk. Gimana caranya menghindarinya? Gampang. Kok ono temen wegah nang masjid, wes kuwi. Kok ada teman wegah ning pondok, wegah ngaji, wes itu. Kok ada teman senengi boncengan cowok cewek kemana sampai malam, nah itu hindari orang-orang yang begitu. Kemudian yang ketiga jenisnya yaitu heroin, atau biasanya dengan putau ya, terbuat dari popi, bunga liar ya. Ini sering juga jenis yang ketiga. Jenis yang keempat yaitu ekstasi. Nah, ekstasi ini adalah narkoba bikinan manusia yang biasanya terdiri dari 3 zat, yaitu katinon, pentilon, dan kanabinoid. Nah, ini 3 ini dicampur dari buatan manusia, namanya ekstasi, biasanya pil. Nah, pilnya ini adalah biasanya sejenis SS, JJ. Saya diperlihatkan pas waktu itu di masjid, jenisnya pilnya itu biasanya mirip JJ, SS, apalah macam-macam. Nah, ini jenis ekstasi. Kemudian yang kelima jenisnya narkoba adalah ganja.
Ganja biasanya di ladang-ladang ditanam ya, ada tanamannya ya. Tanaman di Aceh, di anu tuh sering sekali menanam ganja. Kalau kita menanam silakan berurusan dengan polisi dengan segera ya. Kemudian yang keenam namanya LSD, bukan LCD tapi LSD, singkatan dari asam lisergat dietilamida. Nah, ini terbuat dari asam pada jamur. Jadi ono jamur, asamnya diambil diolah, namanya LSD ini. Kemudian yang ketujuh, jenis daripada narkoba adalah morfin, yaitu tanaman opium. Yang kedelapan ini belum masuk Indonesia, namanya flaka. Flaka adalah sebuah kristal jenis narkoba yang alhamdulillah sampai sekarang belum ditemukan di Indonesia. Tapi hati-hati, Indonesia merupakan jalur internasional daripada peredaran narkotika. Jadi karena apa Indonesia? Karena penduduknya akeh, penduduknya banyak dan sangat subur untuk bisnis haram ini, yaitu bisnis narkotika. Kemudian adik-adikku, kenakalan remaja selanjutnya adalah korupsi, tidak jujur. Sering kita itu ini yang perlu saya tanamkan di sini untuk tidak korupsi. Tidak korupsi dimulai dari sekarang. Caranya, contoh korupsi gampang untuk anak-anak, yaitu contoh disuruh bayar SPP duwite gawe jajan. Yo. Nah, iki ono SPP ya. Piro SPP ini mriki, Mbak Alfi? Sekitar misalnya 200.000 ya. 200.000 gawe jajan karo konco-koncone. Besok begitu juga. Nah, ini. Kemudian contoh korupsi lagi, yaitu kita jadi bendahara kelas, jadi bendahara kelompok, tetapi uangnya digunakan untuk yang lain. Dikatakan kurangi, kita ambil, ngentit lah intinya, atau kita mengambil hak orang lain yang tidak tepat. Contoh korupsi sangat banyak sekali. Kita jualan, kita mengurangi timbangan, kita sebagai pejabat bisa korupsi bermain proyek, kita sebagai takmir mengurangi uang menyatakan tidak jujur pada keuangan kita. Jadi korupsi itu tidak harus pejabat, semuanya punya potensi untuk korupsi. Untuk itulah kita hati-hati, sapa wonge mengambil hak orang lain, maka besok kelak Allah akan menuntut kita, dan kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sapa wong ngamal apik sebiji atom, maka ia lihat besok kelak di kiamat. Begitu juga sebaliknya, sapa wong ngamal elek, walaupun ngambil 1.000 rupiah, mengambil 2.000 rupiah, kalau itu bukan hak kita, maka besok kelak juga akan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, adik-adikku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng kelas 10 SMA, yang perlu kita waspadai adalah namanya cybercrime. Apa cybercrime? Adalah kejahatan dunia maya, kejahatan lewat internet. Saya yakin adik-adikku saiki punya HP, dan saya yakin HP ini ono paketane. Saya yakin juga adik-adikku punya Facebook. Ya, karena apa? Wong saiki nggak punya Facebook ya ketinggalan zaman ya. Tetapi hal-hal itu jangan sampai digunakan untuk kejahatan, karena akan berurusan dengan undang-undang ITE, nanti bisa dikenakan. Contohnya apa? Di sini yang sudah nampak ya, yaitu pencurian data. Pencurian data di komputer orang lain bisa kita curi. Kemudian yang kedua, akses ilegal, ya, mengakses komputer orang lain secara ilegal. Kemudian ada juga yang namanya hacking. Hacking adalah orangnya namanya hacker atau cracker juga bisa, menerobos celah keamanan sistem. Pernah ya KPU contohnya ya, websitenya diganti dengan binatang atau dengan apa. Ayo kita buka nanti istana presiden, kita ganti, naudzubillah. Siapa yang melakukan ini siap-siap ditangkap oleh polisi. Ada namanya yang khusus bagian siber ya.
Kemudian yang keempat carding atau carding, berhubungan dengan kartu kredit. Nah ini sering. Jadi kartu kredit itu iso bobol, dibobol dengan carding. Bisa nggak? Bisa. Mereka yang ahli-ahli, yang pinter-pinter itu bisa dibobol lewat email, bisa dengan malware, dengan istilahnya banyak sekali, sehingga kita bisa orang itu, hacker itu bisa menerobos atau membobol rekeningnya ujuk-ujuk hilang. Biasanya yang dibobol itu orang luar negeri, misalnya wong Indonesia dibobol wong Amerika, yang dibobol sekitar $10, karena orang Amerika mau ngurusi $10 itu rugi di ongkos untuk datang ke Indonesia mengurus itu, sehingga membiarkan. Ini yang menjamur di Indonesia. Kemudian ada istilah lagi namanya defacing, kejahatan dengan tujuan iseng. Wah wis pinter ya, latihan iseng-iseng lah ya. Kemudian yang keenam namanya cyber squatting, tindak penyalahgunaan domain. Contohnya nama saya www.khalilmisbah.com, kamu bikin domain itu, nah isine kok meme atau hal-hal yang meruntuhkan menjerumuskan saya menjadi rendah, misalnya, atau namanya siapa, www siapa, tetapi di situ malah ketokohan kita menjadi berkurang. Kemudian yang selanjutnya menyebarkan konten-konten ilegal. Yang ke-8 namanya malware ya, tadi malware itu kayak semacam virus, jadi bisa program menyusup komputer dan menginfeksi data ini iso hilang. Kita pakai malware, biasanya langsung komputer yang kita sasar, kita target menjadi rusak, menjadi hilang datanya, langsung blank ya. Yang ke-9 ini yang perlu saya cermati, kejahatan, yaitu namanya siberterorisme, yaitu terorisme yang dari internet. Maaf adik-adikku ya, kadang kita kalau buka internet awakmu tulis ISIS, nanti di situ tentang kelompok-kelompok radikal, dan ini berbahaya. Jadi hati-hati untuk berhubungan dengan orang yang tidak dikenal, apalagi pahamnya mengajak kita ke jalan yang tidak aswaja, tidak yang ahlu sunnah wal jamaah. Kita digiring untuk masuk ISIS, kita digiring untuk masuk kelompok radikal, kita digiring untuk memusuhi membunuh Islam atas nama kafir, kita diajak untuk hal-hal ngebom dan lain sebagainya. Nah ini untuk hati-hati. Caranya bagaimana kita melindungi diri? Caranya belajarlah agama dengan baik. Caranya bergaulah dengan ulama-ulama, bergaulah dengan guru-guru yang bisa membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.